Penceramah Habib Bahar bin Smith ditetapkan Polda Jawa Barat, Jabar, menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks. Penceramah tersebut diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya kepolisian menerima laporan bernomor B6354-12/2021 SPKT-PMJ 2021. Ia dilaporkan seseorang berinisial TNA akibat adanya dugaan penyebaran informasi bohong saat mengisi ceramah di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Laporan tersebut masuk ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember tahun 2021. Kemudian pihak Polda Metro Jaya melimpahkan kasus tersebut ke Polda Jabar karena lokasi kejadian berada di wilayah Bandung. Diketahui, Bahar bin Smith tiba di Polda Jabar, Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ia mendatangi Polda Jabar bersama penasehat hukum dan rombongan keluarganya setelah menerima surat panggilan dari polisi. Saat mendatangi Polda Jabar, Bahar bin Smith tampak mengenakan peci putih dan memakai kacamata hitam. Dengan rambut merah gondrong terurai, Bahar bin Smith tampak memakai kemeja putih serta sorban di bahu. Ia datang menggunakan mobil mewah Toyota Alphard. Di jarinya pun terselip batu ali. Saat turun, dia tidak melepas kacamata hitamnya. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan bila Bahar bin Smith mulai menjalani pemeriksaan sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan terhadap Bahar bin Smith berakhir sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tak hanya Bahar bin Smith, Polda Jabar pun menetapkan seseorang berinisial TR sebagai tersangka. Dalam kasus ini, TR berperan sebagai orang yang mengunggah video ceramah Bahar bin Smith ke YouTube. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar pun melakukan penangkapan dan penahanan terhadap keduanya. Bahar bin Smith dan TR dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 AUU Informasi dan Transaksi Elektronik IT, Jo pasal 55 KUHP. Sementara itu, kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota mengatakan pihaknya sejauh ini masih mendampingi Bahar di Polda Jawa Barat. Ikhwan masih mendampingi Bahar setelah diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Ketika disinggung perihal penetapan tersangka Habib Bahar, Ikhwan mengaku bakal mengirimkan keterangan resmi hari ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!